Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang kali ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, buat rekan-rekan semua, semoga kita semua ya teman-teman ya diberi umur panjang, rezeki yang melimpah, dan apa yang kita harapkan semoga teman-teman ya di tahun ini bisa jadi kenyataan. Amin. Dan tidak luput ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan pagi menjelang siang kali ini teman-teman. Melihat rekondisi daripada keadaan market cryptocurrency, yang dimana kalau kita lihat bersama untuk Bitcoin kembali lagi koreksi di area 30.089 ya. Kemarin sempat di area 31 ribuan something, dan di sini buat teman-teman semua ya, mayoritas keadaan market dalam kurun waktu 24 jam terakhir masih dalam kondisi ya dikuasai oleh dua warna ya. Cuman yang perlu kita ketahui sebenarnya Bitcoin ini juga sudah ngepam ratusan persen teman-teman dari harga terendahnya yaitu di area 15 ribuan ya teman-teman waktu itu, dan sampai di area 31 ribuan something. Ini sudah naik sekitar ratusan persen teman-teman ya. Dan ini kenaikan yang cukup luar biasa. Oke. Jadi di kali ini ada sedikit informasi nih buat para Luna Army atau komunitas Luna Klasik, dan ya mungkin teman-teman juga harus tahu hal ini gitu ya kan. Langsung kita bahas ya. Oke, jadi di sini kalau kita lihat bersama teman-teman untuk keadaan daripada Luna Klasik sendiri seperti ini ya, trennya teman-teman ya. Bisa dikatakan trennya udah kuat turun lah ya untuk Luna Classic. Oke ya. Jadi next target kalau dia memang benar-benar mau turun lagi teman-teman, next target dia di sini ya, next targetnya. Kalau dia benar mau turun lagi loh ya, tapi semoga saja sih enggak gitu ya, semoga saja enggak. Nah next targetnya di area sini teman-teman. Nih. Nah di area 1618 ini ya. Next target kalau dia mau turun dia bisa sampai di level ini teman-teman, dan semoga saja sih dia nggak turun gitu ya, semoga saja dia nggak turun. Dan kalau kita turunkan time frame-nya ini akan terlihat jelas ya bahwasanya Luns ini trennya sedang tren turun. Kenapa ya? Karena dia sudah keluar dari zona konsolidasi ya, dan dia ini teman-teman zona konsolidasi. Bentar ya, kita kasih marking dulu ya teman-teman ya, dari sini aja lah enak itu. Nah dia sudah keluar ya, dia turun ke bawah teman-teman, habis itu retrace lagi sedikit ke atas ya untuk mengambil supply di sini dan turun kembali. Next kalau dia masih kuat turun ya, targetnya sama ya, masih sama di area yang saya marking di bawah ini teman-teman ya, kalau dia mau turun lagi. Dan semoga saja sih ada sentimen positif yang membuat Luna Classic ini bisa berbalik harga. Harapan dari kita kan seperti itu teman-teman. Dan kalau kita turunkan di time frame 1 jam ini akan terlihat sangat jelas retrace-nya ya. Nah dia turun keluar dari zona yang saya marking ya kan, dia turun jebret jebol ke bawah teman-teman. Dan di sini udah ada candle bearish ya kan, udah ada candle bearish yang cukup tebal juga, lagi pula dikonfirmasi dengan dua candle bearish lainnya. Habis itu dia retrace ke atas teman-teman untuk mengambil apa? Mengambil supply ya, mengambil orderan yang belum tertracker di area sini, karena di area sini itu ada imbalance ya. Nah dia ngambil dan turun lagi. Apakah dia akan meneruskan penurunan sampai di kepala 6 atau kepala 5? Ada potensi ke situ ya, ada potensi ke situ. Tapi harapan dari saya nggak nyampe ya, nggak nyampe harapan dari saya ya. Dia harus bisa berbalik harga ke atas. Oke, jadi di sini ada beberapa informasi yang cukup menarik sebenarnya ya. Nah, informasi yang pertama di mana berita Luns staking klasik Terra Luna memukul ATH CEO Binance CC sebagai pemimpin Bitfinex daftar ulang. Oke. Jadi memang ya teman-teman, kalau kita melihat data yang ada saat ini, nilai staking daripada Luna Classic ini membentuk new all time high-nya gitu ya. Karena apa? Karena stakingnya udah sangat meningkat drastis. Kemarin terakhir kita bahas itu sekitar 1,1 triliun 21 miliaran ya teman-teman, itu yang sudah di staking ya, bisa dikatakan itu new all time high-nya. Nah terus di sini Cheng Peng Su sebagai pemimpin. Nah jadi ada artikel ya kan, bukan artikel sebenarnya, ada pemilihan ya atau voting nantinya, yang dimana
untuk menjadikan Cheng Pengsu ini sebagai pemimpin Luna Classic gitu teman-teman. Apakah Cheng Pengsu mau? Ya kita nggak ada yang tahu. Apakah komunitas mau? Ya sebenarnya mayoritas komunitas mau, cuman sebagian validator menolak itu teman-teman. Jadi masih dalam masa pro kontra juga. Kita lihat nanti perkembangannya ya. Dan di sini Bitfinex daftar ulang. Dan di sini teman-teman ya masih sama berita berikutnya, yaitu tentang Luna Classic, di mana pasangan Swap Classic Terra yang penting hanya beberapa langkah lagi. Nah, jadi akan ada nih teman-teman ya pasangan Swap Terra Classic ya yang sangat penting gitu teman-teman, hanya tinggal beberapa langkah lagi. Nah, dorongan untuk meluncurkan pasangan Swap Lunchi Pairing USDC mulai terbentuk. Nah, saat performa last memulai semua pengujian yang diperlukan untuk meningkatkan fungsional. Nah, menurut pembaruan dari alamat Twitter resmi Lunchburn Army, Terraform Lab telah mengonfirmasi bahwa pull request PR yang diajukan sebelumnya untuk melahirkan pasangan Swap Lunch USDC akan digabungkan. Oke ya. Jadi di sini menurut pembaruan yang dibagikan oleh Lunchburn Army, rilis stasiun untuk menghidupkan pemutakhiran diatur untuk diperbarui dalam minggu mendatang, dan untuk ini pengujian fitur baru akan dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa setiap bagian berfungsi penuh. Yes ya. Jadi kalau kita lihat dengan penggabungan ini komunitas Terra Classic, Lunchi kemungkinan akan segera melihat Lunchi Pairing USDC bertukar di Terra Swap dalam waktu singkat. Nah, Terra Swap ini adalah ya bisa dikatakan ini suatu utilitas baru juga ya di Terra Swap, yang dimana teman-teman ya bukan baru juga sih sebenarnya ya, intinya ini utilitasnya Terra ya seperti itu. Dan di sini kalau kita lihat ya, pertama kali diusulkan bulan lalu senilai permintaan tarik yang diajukan untuk memimpin proposal. Oke, sebenarnya kalau kita mengacu di sini memang sedang diadakannya pencobaan ya, kuartal ketiga nanti akan ada uji coba Lunchi Pairing USDC ya, karena USDC ini akan di-depack atau bukan di-depack ya, akan di-repack kembali teman-teman dengan Luna Classic. Cuman yaitu syaratnya harus 1:1 dengan dolar dulu untuk USDC ya, seperti itu teman-teman. Dan perlu kita ketahui ya, perkembangan positif sebenarnya ada, seperti kayak bounty yang kemarin sempat kita bahas, terus proposal yang mengajukan Cheng Pengsu sebagai pemimpin daripada Luna Classic ya, terus akan ada Swap ya, yang dimana ini sedang dikembangkan juga untuk Luna Classic. Jadi sebenarnya kesini progresnya itu Luna Classic ada ya, cuman kita nggak bisa ngambil secara instan, wah ini nanti meledak nih sampai $1, nggak gitu konsepnya. Tetap semuanya ada prosedurnya, ada perjalanannya ya. Jadi setiap ada kenaikan pasti di situ akan ada koreksi retrace, naik lagi ada retrace lagi, naik lagi ya. Sistemnya kayak gini teman-teman ya, kurang lebih hampir mirip-mirip dengan sistem break of structure ya, atau BOS seperti itu. Kalau teman-teman yang sering terjun di dunia forex pasti tahu ya, dimana break of structure ini ya dari hack yang valid di break kalau dalam kondisi naik. Jadi di situ ada BOS, dan pasti setelah ngebreak high valid itu akan terkoreksi dulu, koreksi nyari entry point lagi sebelum dia meneruskan kenaikannya, atau dia akan ngebreak low valid. Maka dari itu market structure tersebut akan menjadi downtrend. Karena apa? Low valid di break gitu ya. Nah, mekanismenya tetap sama ya, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk Luna Classic ya. Ketika dia turun, ketika dia mampu ngebreak high validnya ya dalam kondisi downtrend ya, yang saya bilang tadi ya, semoga nggak nyampe ke level kepala 6 atau 5 ya kan, karena di level 5 atau 6 tadi itu adalah zona dimana 161 ya teman-teman, 1618 ya, itu zona pantul sebenarnya. Nah, jadi harapan dari saya ya nggak nyampe di situ lah ya, harapan dari saya dia naik ngebreak high validnya, dan di situ akan ada real shock ya, atau change of character yang dimana ini akan membawa perubahan tren juga gitu ya. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang Luna Classic, semoga sedikit membantu. Salam cuan.